Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-124. Tumenggung Jayanagara gugur ketika mengepung Surakarta. Utusan Sang Raja Kabanaran yang menuju Pajang sudah bertemu Pangeran Mangkunagara di sebuah gunung di timur Imogiri. Pasukan Mangkunagara baru saja pulang mengepung kota Surakarta. Pangeran Mangkunagara dan pasukan merasa bersedih karena baru saja kehilangan punggawa andalan. Beberapa waktu sebelumnya, untuk membuat bingung Kumpeni di Mataram, Tumenggung Sujonopuro dan Tumenggung Jayanagara menyerang Surakarta. Dalam pertempuran dahsyat melawan Kumpeni, Tumenggung Jayanagara terkena peluru dan tewas. Pasukan Mangkunagaran sangat kehilangan. Walau ada banyak bupati, tak ada yang seperti Jayanagara bisa membuat musuh gentar. Jayanagara menderita luka yang parah sampai jenazahnya gosong, membuat prajurit Mangkunagaran kebingungan. Pangeran Mangkunagara sangat marah, lalu mengerahkan sisa pasukannya untuk mengepung Surakarta. Sujonopuro dan pasukannya memberondong Surakarta dengan tembakan, tetapi tanpa hasil sehingga terpaksa mundur untuk mengepung dari jauh. Perang segera terhalang malam. Pasukan Mangkunagaran kembali ke Yogyakarta. Tumenggung Sujonopuro dan Adipati Jayaningrat terus ke barat. Pasukan Pangeran Mangkunagara lalu bertemu dengan utusan Sang Raja di timur Imogiri. Surat dari sang ayah sudah dibaca. Isinya memberitahu kemenangan dalam perang di Jenar. Surat sudah diberi balasan dan dibawa kembali oleh utusan. Pangeran Mangkunagara kemudian bersiap memeriksa barisan garis depan. Turun dari gunung sampai di selatan Wedi. Turunnya di desa Pamutian. Di sana bermalam selama 3 hari. Lalu paginya berangkat bersama pasukan ke arah barat. Di Jambangan bertemu dengan pasukan garis depan yang dipimpin Tumenggung Suromangunjoyo dan Tumenggung Manguntijoyo. Mereka ditanya siapa musuh yang mereka hadapi. Dijawab hanya 25 kompeni dipimpin Letnan Saneder dan 80 serdadu Bugis Bali pimpinan Kapitan Semangun. Adapun mantri Jawa bernama Surengrono dengan prajurit berkuda sejumlah 80. Mereka mengejar Pangeran Mangkudiningrat dan Tumenggung Wiranata yang lari ke arah sini. Pangeran berkata pelan, "Itu musuh tak seberapa. Mengapa kalian lari? Aku lihat kok terbalik-balik dunia ini." Pelan berkata Tumenggung Kudonowarso. "Jangan berperang dulu, Tuan. Pasukan Paduka masih bersedih hati." Pangeran menjawab, "Tidak, aku akan berangkat sendiri kalau orang di garis depan tidak mau. Dengan pasukan prajurit dalam saja." Pangeran terpekur di atas akar pohon di sebuah candi. Sangatlah bersedih hati. Bagaimana diriku kalau tidak berhasil memukul Kumpeni? Bagaimana besok akan bertemu Kiai? Sungguh celaka diriku ini. Bangun dari tertegun, Pangeran memanggil Lurah Sorogeni Gunowiseso dan Gunomas, serta para lurah Bugis. Semua ditanya kesanggupannya, dan semua menyatakan sanggup. Para mantri dalam juga ditanya, semua juga menyatakan sanggup. Sang Pangeran segera memukul bendi tanda perang. Tumenggung Kudonowarso dan para bupati disuruh keluar semua. Tidak pakai persiapan, langsung berangkat mengejar musuh. Yang dikejar masih kelihatan benderanya, samar-samar ke arah selatan, lalu diikuti. Pangeran menata barisan, pecalang yang mengintai ditanya berapa jumlah musuh. Hanya ada 25 kompeni kulit putih dan 80 serdadu Bali pimpinan Kapitan Semangun. Yang memimpin kompeni putih bernama Loperes Saneder. Ada 4 mantri Jawa dengan 100 prajurit berkuda. Yang memimpin prajurit Jawa bernama Ngabei Surengrono, seorang bekas mantri Pangeran Mangkudiningrat yang sekarang menyeberang ke pihak Kumpeni. Pangeran Mangkunagara melihat Kumpeni telah menyeberang ke selatan Gelagahan. Melihat musuh datang, Kumpeni gugup sambil memukul tambur. Kapitan Semangun segera memukul kendang, gong dan seruling.
Pangeran Mangkunagara mengerahkan prajurit Lorek untuk melawan Bugis. Sudah saling serang dan saling tembak kedua pasukan. Mantri Dalam disuruh perang darat. Segera mereka berjalan darat menyerang Kumpeni. Serdadu Kumpeni kacau oleh serangan darat. Kuda-kuda saling tunjang kiri kanan. Mantri Dalam bersamaan menombak ke kiri kanan sambil menembak. Letnan Saneder ditombak oleh Jaya Prameo, tewas seketika. Serdadunya sejumlah 10 orang tumpas habis. Sisanya para prajurit Jawa keteteran. Kudonowarso menerjang barisan Kumpeni Islam pimpinan Kapitan Semangun. Saling serang mereka, bergantian mendesak. Kapitan Semangun mengamuk tetapi terdesak. Akhirnya Kapitan Semangun tewas. Mayatnya hancur dikeroyok. Serdadunya banyak yang mati. Hanya yang bisa berkuda yang lari, sedangkan yang berjalan darat semuanya tewas. Seorang komandan Kumpeni, Alperes Beman, hampir saja tertangkap. Sudah megap-megap tak mampu lagi berlari. Surengrono berhenti dan memberikan kudanya kepada Beman. Gantian Surengrono yang dikejar dan ditombak. Surengrono tewas. Serdadu Kumpeni yang hidup hanya 10 dan mereka sudah lari terbirit-birit masuk ke dalam benteng Prambanan beserta sisa pasukan Bugis Bali. Pangeran Mangkunagara lalu berhenti mengejar. Dari dalam benteng, Kapten Sungrat memerintahkan operator meriam untuk menembak pasukan Mangkunagara. Pasukan pangeran yang berada di luar jangkauan tidak terkena sama sekali, dan kemudian mereka menjauh dari benteng. Kudonowarso menyarankan agar pangeran mundur dulu. Mereka kemudian kembali dengan melalui jalan besar. Tak disangka di jalan bertemu musuh yang baru saja menang perang, yakni para pengejar Pangeran Mangkudiningrat. Sejak pagi Pangeran Mangkudiningrat kalah perang dan dikejar-kejar Kumpeni. Setelah mengejar tanpa hasil, pasukan Kumpeni bermaksud kembali ke benteng Prambanan. Mereka pun tak menyangka bertemu pasukan Pangeran Mangkunagara. Hanya 200 serdadu Bugis Bali dan 40 dragonder di bawah pimpinan Kapten Reke. Kedua pasukan sama-sama kaget. Dragonder segera bersiap. Serdadu Bugis Bali sudah memegang tombak warna merah menyala. Pangeran Mangkunagara merasa kerepotan. Hendak lari merasa malu. Maka segera menerjang musuh. Kudanya menggilas pasukan dragonder. Pasukan Bugis Bali kocar-kacir. Tak sempat mereka menggunakan tombak karena gugup diterjang kuda pasukan Mangkunagara. Pasukan Kumpeni Islam banyak yang mati, lalu digotong ke dalam benteng. Perang tak diteruskan karena kedua pasukan sudah sama-sama kecapean. Mereka pun memilih bersimpangan jalan. Sesampai di benteng Prambanan, Kapten Reke kaget mendengar berita bahwa Kapitan Semangun dan Letnan Saneder baru saja tewas. 23 serdadu Kumpeni kulit putih juga tewas. Pasukan Bugis Kapitan Semangun tak tersisa. Sementara itu Pangeran Mangkunagara berhenti di desa Candi. Pangeran memerintahkan kepada para tumenggung yang menjadi pemuka perang agar menyerahkan kerisnya. Tumenggung Wiranata sangat bersedih. Hilang sudah rasa pengabdiannya kepada Pangeran Mangkunagara. Sekembalinya ke pondokan, Wiranata mengirim surat ke Surakarta. Surat berisi permintaan untuk menyerah dan bergabung ke Surakarta.